Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kekasih-kekasih Tuhan, kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita boleh bertemu kembali dan kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan kita, Sang Raja dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, bersyukur atas segala pemeliharaan, berkat, kemurahan, kebaikan yang boleh kita nikmati sampai saat ini. Sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 8 dan ayat yang ke-9.
Yesaya 62 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Yahweh telah bersumpah dengan tangan kanannya, bahkan dengan lengan keperkasaannya. Aku tidak akan lagi memberikan gandummu sebagai makanan untuk musuh-musuhmu, dan bani lain tidak akan minum anggur barumu, yang atasnya engkau telah berjerih lelah. Sebab mereka yang mengumpulkannya akan memakannya dan memuji Yahweh, dan mereka yang menampungnya akan meminumnya di pelataran-pelataran kudusku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan memberkati jerih lelah pekerjaan Bapak Ibu dan Saudara. Mereka yang mengumpulkan akan memakan dan memuji Tuhan. Mereka yang menampung akan meminumnya di pelataran-pelataran kudus. Pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, dan Tuhan berjanji Dia akan terus memelihara kehidupan kita. Mari kita membalas cinta kasih Tuhan dengan menaati hukum-hukum Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam ketaatan. Mari kita membaca Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 sebagai pengingat bagi kita akan hukum-hukum Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Mari kita membaca firman Tuhan. Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Engkau tidak boleh sujud kepada mereka atau melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa-bapa kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku, dan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan kepada mereka yang menuruti perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, karena Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, hambamu yang laki-laki atau hambamu yang perempuan, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di negeri yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu itu. Demikianlah hukum-hukum Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mau merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Firman Tuhan adalah berkat bagi kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Berkat Tuhan, mari hitunglah.
Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh menghitung berkat-berkat yang begitu luar biasa dari Tuhan, boleh kami nikmati sampai pada pagi ini. Kami bersyukur Engkau begitu baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, sudah menjaga dan memelihara kami sampai sejauh ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami untuk kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana dan juga berkemenangan di dalam kehidupan ini, serta kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, berkati pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, urapilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kita akan teruskan ya pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul. Dan pagi ini kita akan membahas pasal yang ketiga. Ya, pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 26. 2 minggu lalu kita sudah membahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Bagaimana Petrus dan Yohanes ya Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang yang lumpuh ya, sehingga dia
bisa berjalan. Ya, jadi seperti itulah anak-anak Tuhan dimanapun dia berada, dia seharusnya memberikan harapan, ya, memberikan pertolongan, ya, dia bisa memberikan solusi, ya, kepada orang-orang dunia yang lumpuh, ya, mungkin tidak hanya secara fisik, ya, tetapi juga orang-orang yang lumpuh mungkin secara ekonomi, mengalami depresi dalam hidupnya, ya, tidak punya jalan keluar, ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi berkat, ya, kita bisa menolong orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupan, ya, di dalam dunia ini. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-8 itu dikatakan, ya, orang yang lumpuh itu setelah sembuh, setelah dia dapat berjalan, ya, dia melompat. Ya, Anda bisa bayangkan, ya, dia dari lahir itu sudah lumpuh, tapi sekarang dia bisa melompat, dia berdiri, dia berjalan, kemudian dia melompat-lompat, ya, dan memuji Elohim. Ia masuk ke dalam bait suci bersama mereka. Ya, orang yang lumpuh itu masuk, ya, ke dalam bait suci bersama dengan Yohanes dan Petrus, ya. Kemudian semua orang melihat ia berjalan dan memuji-muji Elohim, lalu mereka pun mengenalinya bahwa ia adalah orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait suci. Mereka takjub dan kagum melihat apa yang telah terjadi padanya. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, bertahun-tahun, ya, ini orang-orang yang biasa masuk ke dalam bait suci, ya, mereka pasti lihat ini, ya, si lumpuh itu, ya, dan mereka tahu dia lumpuh gitu loh, ya, bukan, ya, kayak sekarang di mana-mana itu ada banyak orang yang pura-pura lumpuh, ya, pura-pura nggak bisa berjalan, ya. Nah, tetapi mereka bertahun-tahun mengenalinya, ya, mereka biasa bertemu dan mungkin juga memberikan sedekah kepadanya, ya. Nah, tetapi sekarang mereka melihat bagaimana si lumpuh itu, ya, dia sudah sembuh, dia sudah pulih, dia bisa berjalan, dia bisa berdiri, ya, dia bisa melompat-lompat, ya, sehingga itu mendatangkan kekaguman, ya, ketakjuban, ya, kepada orang-orang banyak, ya, yang ada di bait suci pada waktu itu. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, setelah peristiwa itu dan masuk ke dalam bait suci, apa yang dilakukan oleh Petrus. Yang dia lakukan adalah dia memberitakan Injil. Ya, dia memberitakan Injil. Kita bisa melihat itu ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, saya akan membacakan bagi kita. Ketika orang lumpuh yang telah sembuh itu terus mengikuti Petrus dan Yohanes, maka semua orang yang takjub itu berlari ke arah mereka ke serambi yang disebut Serambi Salomo. Ketika melihat orang banyak itu, Petrus berkata, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran akan hal ini? Ya, dan memandang kami seakan-akan dengan kuasa atau kesalehan kami sendiri yang membuat dia berjalan." Ya, jadi banyak orang seperti itu, ya, ketika ada yang, ya, sepertinya bisa menyembuhkan orang, ya, contohnya misalnya berapa waktu lalu itu viral itu kan, Ida Dayak, ya, dia menyembuhkan berbagai macam, ya, itu penyakit orang-orang yang mengalami sakit, ya, ada tulangnya patah, tulangnya bengkok, macam-macam itu, yang katanya sembuh, ya, tapi sekarang udah nggak kedengaran lagi itu. Atau dulu misalnya ada, saya lupa di Jombang apa di mana itu, ada itu satu anak yang dia punya batu sakti itu, ya. Atau di Sulawesi, saya lupa di Poso apa di mana itu, ada juga satu anak itu yang katanya bisa menyembuhkan. Lalu kemudian orang berbondong-bondong datang, ya, itu sesuatu hal yang biasa, ya, tapi kemudian ketika banyak orang menyadari, ya, mereka datang, gitu, kemudian sudah diobati tetapi nggak sembuh, kemudian menjadi kecewa, ya. Nah, saya pikir juga itu terjadi kepada banyak, ya, orang-orang atau tokoh-tokoh yang dianggap punya kuasa penyembuh, ya, seperti Ida Dayak itu misalnya, ya, sekarang
kita lihat dia sudah tidak lagi viral beritanya ya. Jadi ya biasa itu fenomenanya seperti itu. Nah, tetapi kita perhatikan ayat 12 ini, Petrus dia mengatakan, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran akan hal ini dan memandang kami seakan-akan dengan kuasa atau kesalahan kami sendiri yang membuat dia berjalan?" Jadi di sini kita lihat bahwa Petrus ya, dia mencegah dia mencegah penduduk Israel ya atau masyarakat Israel itu untuk ya berpikir bahwa mereka yang menyembuhkan si lumpuh itu. Ya, jadi dari kemudian menjadi pusat perhatian ya, mereka itu pusat perhatiannya kepada Petrus, lalu kemudian Petrus dia mengalihkan pusat perhatian itu kepada Yesus. Ya, kepada Yesus. Ayat 13 dia berkata, "Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim leluhur kitalah yang telah memuliakan putranya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di hadapan Pilatus ketika ia mengambil keputusan untuk membebaskannya." Ya, jadi Pilatus sebetulnya berusaha membebaskan Yesus. Ya, tapi suara orang banyak mengatakan tidak, ya, tidak bisa, harus disalibkan. Ya, sehingga kemudian Yesus disalib. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar itu, bahkan kamu meminta seorang pembunuh dibebaskan bagi kamu. Kamu telah membunuh sumber kehidupan, tetapi dia telah dibangkitkan Elohim dari kematian. Kami adalah saksi tentang hal ini. Oleh iman dalam nama Yesus, orang ini yang kamu lihat dan kamu kenal telah menjadi kuat. Ya, iman dalam nama Yesus itulah yang telah memberikan kesembuhan sempurna kepadanya di hadapan kamu semua ya. Jadi ini penting ya. Di Petrus dia mengatakan iman dalam nama Yesus yang membuat dia sembuh sempurna, bukan iman kepada kami. Bukan karena dia beriman kepada kami, tapi karena mereka beriman, karena dia beriman kepada Yesus, kepada nama Yesus. Saudara-saudaraku, aku tahu bahwa kamu telah bertindak bodoh sama seperti para pemimpinmu. Ya, namun apa yang telah diberitahukan Elohim sebelumnya, melalui para nabinya, bahwa Yesus harus menderita, hal itu telah digenapinya. Karena itu ketika saat penyegaran datang dari hadirat Tuhan, bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu dihapuskan. Ya, di sini Petrus dia menyerukan seruan pertobatan. Ya, ketika saat penyegaran datang dari hadirat Tuhan, ya, saat Tuhan itu berkenan ya untuk mengampuni dosamu, untuk menerimamu, maka kamu harus bertobat, kamu harus berbalik ya supaya dosa-dosamu dihapuskan. Dan dia mengutus Yesus Kristus seperti yang telah diberitahukan sebelumnya kepadamu, Yesus yang harus tinggal di surga sampai tiba saat pemulihan, segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Elohim melalui para nabinya yang kudus pada zaman dahulu. Ya, Musa pernah berkata, Tuhan Elohimmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi yang sama seperti aku dari antara saudara-saudaramu. Kamu harus mendengarkan dia, apapun yang dia katakan kepadamu. Setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari antara bangsa itu. Bahkan semua yang telah diberitakan para nabi, mulai dari Samuel dan seterusnya, telah menubuatkan apa yang terjadi hari-hari ini. Kamu adalah pewaris dari nubuat itu dan dari perjanjian yang telah diberikan Elohim kepada para leluhur kita. Ketika dia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan diberkati. Ya, Elohim membangkitkan putranya, yaitu Yesus, yang terutama adalah bagi kamu. Dia mengutusnya untuk memberkati kamu dengan membuat setiap orang bertobat dari kejahatan. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Petrus ya kepada orang-orang Israel yang ada di Bait Suci pada waktu itu, ya, yang mereka begitu takjub ya dengan apa yang mereka lihat, yang mereka saksikan, ya, bagaimana orang yang lumpuh itu bisa sembuh, ya, tetapi kemudian
Petrus mengarahkan mereka untuk melihat kepada Yesus. Kita akan melihat bagian ini, dan topik kita pada pagi ini ya dari teks yang kita baca itu adalah bagaimana caranya kita mengkhotbahkan Injil, ya. Jadi yang dilakukan oleh Petrus itu kan dia menginjili, ya. Dia memberitakan Injil kepada orang banyak yang ada di bait suci pada waktu. Di dalam hidup kita, kita semua memiliki kesempatan untuk membagikan iman kita, ya. Iman kita kepada Kristus itu, ya, sering sekali kita mendapatkan kesempatan untuk bisa membagikannya, ya, kendati seringkali kita gagal melakukannya. Saya boleh dikatakan setiap hari, ya, dengan Ibu Pendeta kami memberitakan Injil, ya, dan paling banyak itu adalah melalui internet, ya, melalui YouTube, melalui Facebook, ya, dan itu dibaca oleh ratusan ribu, ya, ratusan ribu bahkan jutaan orang di seluruh dunia yang berbahasa Indonesia. Jadi ada banyak cara ya untuk kita bisa memberitakan Injil, ya, baik juga dalam pertemuan-pertemuan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, satu kondisi, ya, ketika kita bertemu dengan orang yang lagi sekarat, ya, atau dia menceritakan bahwa dia sedang mengalami terminal illness, ya, pernahkah kita ketika ketemu orang seperti itu, ya, kita menceritakan Yesus kepada dia? Ketika orang sedang sekarat, ya, mungkin hidupnya tidak lama lagi, mungkin 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, maka kita pernah menceritakan Yesus kepada dia. Nah, jadi ini satu hal yang penting, ya, bahwa Tuhan mau kita untuk menceritakan Kristus ya kepada orang lain. Nah, di dalam teks yang kita baca ini, ini adalah khotbah Petrus yang kedua ya di dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama itu setelah Pentakosta, kemudian ada 3.000 orang yang bertobat, memberi diri mereka dibaptis. Nah, Tuhan baru saja memakai Petrus dan Yohanes untuk menyembuhkan seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Ya, ini satu momen yang spesial ya, ketika ada mukjizat terjadi, maka kemudian itu akan menarik banyak orang untuk mengetahui mengapa itu bisa terjadi. Ya. Nah, jadi ada kerumunan orang, ya kan? Ada kerumunan orang segera berkumpul takjub dengan apa yang terjadi. Nah, ini satu prinsip yang penting kita ingat, bahwa kadang-kadang Tuhan itu melakukan mukjizat terjadi, ya, adalah untuk supaya banyak orang memberikan perhatian. Dan supaya banyak orang bisa bertobat. Tetapi Tuhan di dalam sejarah kita lihat, dia tidak selalu memperlihatkan mukjizat atau menyatakan mukjizatnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu banyak mukjizat yang dia lakukan, tetap saja banyak orang yang tidak mau percaya. Ya, tetap saja para rabi, ya, rabi-rabi Yahudi, ya, orang-orang Farisi ahli Taurat tetap saja itu menolak dia. Ya, banyak dari mereka umumnya masih tetap menolak Yesus. Ya. Jadi mukjizat pun ya walaupun itu diperlihatkan oleh Tuhan di banyak kesempatan, ya akan selalu ada orang yang tetap tidak mau percaya. Ya, bahkan ada yang menuduh bahwa mukjizat itu berasal dari setan. Ya. Nah, jadi di dalam teks kita ini Tuhan baru saja memakai Petrus ini kan, menyembuhkan seorang pria yang lumpuh sejak lahir sehingga muncullah ya kerumunan orang. Ya, banyak pada waktu itu di dalam bait suci di Serambi Salomo. Nah, Petrus kita lihat dia tidak berdiri di sana dengan lidah yang keluh, ya. Sebaliknya ia menyampaikan khotbah dadakan, ya kan? Ini khotbah tanpa persiapan, ya, kira-kira begitu. Yang digunakan Tuhan untuk menyelamatkan 2.000 jiwa. Ya. Karena ia berbicara dengan orang Israel, ya, di dalam teks kita ini, Petrus menggunakan bahasa dan konsep yang dapat dimengerti
ya oleh orang-orang Yahudi ya atau orang-orang yang beragama Yahudi. Di dalam teks kita ini ada 3 kebenaran penting yang harus kita tekankan saat kita menceritakan Injil. Yang pertama adalah waktu kita menceritakan Injil kepada orang lain, kita harus ingat ya bahwa tujuan kita memberitakan Injil itu adalah untuk meninggikan Tuhan Yesus. Ya, untuk meninggikan Tuhan Yesus. Ayat 12, ketika melihat orang banyak itu, Petrus berkata, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran akan hal ini? Dan memandang kami seakan-akan dengan kuasa atau kesalehan kami sendiri yang membuat dia berjalan." Jadi itu yang dilihat oleh Petrus ya, di dalam benak ya, ketika dia melihat mata orang-orang banyak itu memandang kepadanya, ya, dia melihat mereka itu berpikir bahwa saya ini seorang sakti, saya ini punya kuasa, ya, sehingga kemudian saya bisa menyembuhkan si lumpuh itu. Ya, itu persis ya seperti ada adik tingkat saya yang dia sedang berfoto ya di sebuah tebing karang itu di Pantai Ngeliep yaitu pantai selatan itu. Lalu kemudian dia apa namanya eh, dia dihantam ombak sehingga dia terlempar ke tengah laut. Lalu kemudian ya itu tim SAR itu datang, teman-temannya semua itu teriak-teriak. Kemudian tim SAR itu ngomong, ya kita tunggu saja jenazahnya karena belum pernah ada yang selamat jatuh dari sini katanya. Ya, tapi kemudian Tuhan berikan ketenangan kepadanya, bagaimana dia berenang-berenang di tengah gelombang laut yang dahsyat. Kemudian dia bisa menangkap karang, naik dan selamat. Lalu kemudian setelah itu ya ada itu sejumlah penduduk desa yang menurut kesaksiannya ya itu penduduk di situ dan juga orang-orang yang datang ke situ untuk mencari ilmu ya karena di situ ada banyak pertapaan-pertapaan. Kemudian menanyakan ilmunya, lalu minta ilmunya. Pak, kami minta dong ilmunya. Kemudian ini teman kita ini yang bernama Sosor Manurung, dia menceritakan Yesus. Yesus yang menolong saya. Lalu dia menceritakan siapa ke Yesus ya kepada orang-orang itu. Nah, begitu juga yang terjadi dengan Petrus. Dia dari apa namanya? Itu pandangan orang banyak yang terarah kepadanya sekarang itu dia mau arahkan ke tempat yang lain. Ya, sehingga di dalam bagian ini kita bisa melihat kerendahan hatinya Petrus dan dia sadar itu bukan pekerjaannya. Ya, sehingga dia mengatakan, "Mengapa kamu heran akan hal ini?" Dan memandang kami seakan-akan dengan kuasa atau kesalehan kami sendiri yang membuat dia berjalan. Ya. Jadi di sini juga ada satu prinsip penting bahwa seorang pemberita Injil, seorang anak-anak Tuhan harus rendah hati. Ya, kita tidak boleh sombong menganggap bahwa kita itu lebih baik dari orang lain atau kita itu lebih baik dari itu penginjil lain atau pengkhotbah yang lain sehingga kemudian ada banyak jemaat kita atau kita bisa membangun gereja yang besar. Ya. Belum tentu ada misionari-misionari yang dia itu berpuluh-puluh tahun melayani di satu negara dan kelihatannya itu hasilnya sangat sedikit, ya. Tapi kemudian dari hasil yang sedikit itu, satu waktu Tuhan mengadakan revival dan itu bisa memenangkan satu bangsa. Ya, ada banyak kisah-kisah seperti itu. Ya, jadi Tuhan itu akan ya itu selalu senang memakai orang-orang yang rendah hati. Ya, kita harus ingat bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan. Dan di dalam pelayanan kita, kita harus meninggikan Tuhan Yesus. Ya, khotbah Petrus penuh dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Petrus mainly ya, itu pemberitaan Injil. Injil itu adalah apa? Injil itu ya, Injil dari kata Evangelion artinya kabar baik. Dan esensi Injil itu apa? Esensi Injil itu adalah bahwa Tuhan sudah datang dalam wujud manusia, itulah Yesus,
untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia, dan barang siapa yang bersedia datang, menyerahkan hidupnya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, setelah mengaku dosanya, maka dia akan diselamatkan. Itulah Injil. Ya, itulah kabar baik. Dan itulah yang dibutuhkan oleh dunia kita ini. Itulah kebutuhan utama manusia. Ya, sehingga orang harus mempertimbangkan siapakah Yesus Kristus. Ya, orang harus mempertimbangkan. Ya, makanya Tuhan Yesus dia bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku ini? Mereka jawabannya beda-beda. Ada yang bilang, ya Yesus itu seorang nabi, dia itu seperti Elia. Nah, tetapi kita harus tahu, atau setiap orang dia harus tahu, atau dia harus bisa memberikan jawaban yang tepat. Siapakah Yesus itu? Apakah mereka melihatnya hanya sebagai manusia biasa, atau hanya seorang nabi saja, itu sama seperti saudara-saudara kita dari agama seberang, atau dia adalah Tuhan? Ya? Nah, seperti apa kita melihat Yesus, itu akan sangat mempengaruhi ya perjalanan kehidupan kita, perjalanan keimanan kita. Untuk memberitakan Injil, kita harus meninggikan Tuhan Yesus. Untuk memuliakan Tuhan Yesus, kita harus mengalihkan ya segala kemuliaan dari diri kita sendiri. Petrus memulai khotbahnya dengan mengalihkan kemuliaan mujizat itu dari Yohanes dan dirinya, seolah-olah mereka mempunyai kuasa atas kesalehan untuk membuat orang lumpuh berjalan. Ya, Petrus tahu diri, bukan saya ini tidak punya kuasa. Ya. Jadi kesimpulannya di sini kita mesti ingat, segala yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Ya, kalau satu waktu nanti Anda, Tuhan izinkan, mendoakan orang sakit, kemudian terjadi mujizat, orang itu sembuh, ya, jangan sombong. Ya, kita tidak perlu sombong, ya, karena segala kemuliaan adalah kepunyaan Tuhan, dan semua yang kita miliki juga adalah milik Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Dan kita juga tidak perlu keep anything. Ya, kita menggenggam erat-erat apapun yang ada dalam dunia ini. Ya, entah uang kita, entah rumah kita, entah kendaraan kita. Ya, ini kalau saya ini entah kambingnya, ya karena kambingnya makin lama makin banyak. Ya. 2 minggu ini yang lahir ada berapa? 7. Ini mau ada lahir lagi. Lahir terus, dijual, ya, lahir lagi. Kambingnya di mana-mana. Tapi semua itu milik Tuhan, dan saya bilang itu untuk memberkati anak-anak Tuhan. Ya, di berbagai desa di Gunung Kidul. Segala yang kita punya adalah milik Tuhan. Itu yang pertama. Jadi untuk memberitakan Injil, kita harus meninggikan Tuhan Yesus. Yang kedua, untuk memuliakan Tuhan Yesus, kita harus memberitahukan kepada orang-orang siapakah dia dan apa yang telah dia lakukan. Ya, di dalam pemberitaan kita itu, dengan tujuan untuk meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus, maka kita perlu memberitahukan kepada orang banyak siapakah dia dan apa yang telah dia lakukan. Ayat 13. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim leluhur kita lah yang telah memuliakan putranya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di hadapan Pilatus ketika ia mengambil keputusan untuk membebaskannya. Siapakah Yesus? Dia adalah putranya Elohim. Atau dia adalah Tuhan Sang Anak. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, pribadi kedua dari Trinitas. Ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar itu, bahkan kamu meminta seorang pembunuh dibebaskan bagi kamu. Siapakah Yesus? Dia adalah yang kudus dan benar. Ya, suatu atribut, suatu sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang kudus dan benar.
Ayat 15, kamu telah membunuh sumber. Ya, dalam bahasa aslinya di situ bisa diterjemahkan pemimpin atau pangeran, sumber kehidupan, pemimpin kehidupan, pangeran kehidupan atau kepala kehidupan. Kamu telah membunuh sumber kehidupan, tetapi dia telah dibangkitkan Elohim dari kematian. Kami adalah saksi tentang hal ini. Ya, jadi di dalam pemberitaan Injil, ya kita harus memberitahukan kepada orang-orang siapakah Yesus itu. Dan kita harus memberitahukan dengan benar. Ya, siapakah sesungguhnya Yesus. Ya, bukan seperti itu para penganut saksi Yehova misalnya, yang mengatakan Yesus itu hanya guru, hanya manusia, dia bukan Tuhan, dia bukan Yehova. Bahkan termasuk ada pendeta gereja besar itu kan, yang sering di TV kan, Erastus Sabdono, ya, pendeta Erastus, Dr. Erastus Sabdono. Dia bilang Yesus itu bukan Yahweh, Yesus itu bukan terang. Itu mengerikan, sudah. Itu mengerikan. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Dan ada begitu banyak atribut-atribut yang dikenakan oleh Yesus kepada dirinya, itu adalah atribut dari Yahweh. Atribut dari Tuhan sendiri. Bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dan dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Nah, jadi kita harus punya konsep yang benar, siapakah Yesus. Jadi kita harus memberitahukan kepada orang-orang siapakah dia. Yang pertama, dia adalah putra Elohim. Dia bukan hanya seorang nabi. Dia bukan hanya seorang guru yang hebat. Tidak, dia adalah putra Elohim. Dia adalah Tuhan Sang Anak. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah yang kudus dan yang benar. Sekali lagi, ini adalah atribut yang hanya dikenakan kepada Tuhan. Dia adalah sang sumber kehidupan. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa datang kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan. Orang datang kepada Yesus, ya datang kepada Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dia. Dan kalau Tuhan adalah sumber kehidupan, Yesus itu adalah sumber kehidupan. Makanya di dalam Wahyu itu kan, itu dia mengatakan Yesus, ya, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, atau yang tidak berawal tidak berakhir. Itu juga adalah salah satu gelarnya Yesus, yaitu adalah atributnya Tuhan, tidak berawal tidak berakhir. Makanya Tuhan Yesus itu berkata kepada orang-orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Mereka begitu marah dan mau menimpuki Yesus dengan batu. Karena dia mengklaim bahwa dia itu adalah kekal. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus. Ya benar, karena Tuhan Sang Anak ya bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus sebagai Sang Tuhan Trinitas, ya sebelum penciptaan sudah ada. Dan mereka yang mengadakan, ya, atau Tuhan Sang Trinitas inilah yang mengadakan segala sesuatu. Jadi kita harus punya konsep yang benar, ya, tentang siapakah Yesus. Kita harus memberitahukan dengan benar kepada orang-orang siapakah Yesus. Untuk memuliakan Tuhan Yesus, kita harus memberitahukan kepada orang-orang apa yang Yesus lakukan. Ya, kita bisa melihat di sini. Yang pertama, Yesus memberi kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Ayat 16. Oleh iman dalam nama Yesus, orang ini yang kamu lihat dan kamu kenal, telah menjadi kuat. Iman dalam nama Yesus itulah yang telah memberikan kesembuhan sempurna kepadanya di hadapan kamu semua.
Ya, jadi Yesus sanggup. Dan kalau dia mau, dia dapat memberi kekuatan dan kesembuhan yang sempurna kepada siapapun, termasuk kepada si lumpuh ini. Itulah yang disampaikan oleh Petrus. Iman dalam nama Yesus. Ketika orang ini beriman kepada Yesus, iman di dalam Yesus itulah yang membuat dia bisa berjalan kembali. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Dia telah menderita dan mati di kayu salib. Ya, di sini Petrus mengingatkan apa yang terjadi sebelumnya. Ya, saudara-saudaraku, aku tahu bahwa kamu telah bertindak bodoh sama seperti para pemimpinmu. Namun apa yang telah diberitahukan Elohim sebelumnya melalui para nabinya, bahwa Yesus harus menderita, hal itu telah digenapinya. Ya, di sini Petrus dia mengingatkan ya kepada orang banyak apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang dia alami, ya dia disalibkan, dia mati di atas kayu salib. Tapi itu adalah kematian sebagai kurban, ya kurban penebus dosa. Kemudian Petrus juga menjelaskan bahwa Yesus yang sudah disalib dan bangkit itu sekarang dia ada di surga. Ya, dia sudah naik di surga, ayat 21. Yesus harus tinggal di surga sampai tiba saat pemulihan segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Elohim melalui para nabinya yang kudus pada zaman dahulu kala. Yesus harus tinggal di surga sampai tiba saat pemulihan segala sesuatu. Di sini Petrus berbicara tentang akhir zaman. Ya, sampai kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Dia tinggal di surga yang bersama dengan Bapa, yang bersama dengan Roh Kudus. Ya, sebetulnya Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan materi. Ya, Tuhan Yesus, kalau dikatakan Yesus ada di surga, sebetulnya dia juga ada di bumi. Ya kan? Roh Kudus itu kan ya roh Tuhan Yesus juga, Roh Kristus yang tinggal di dalam kita. Ya, Musa pernah berkata, Tuhan Elohimmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi yang sama seperti aku dari antara saudara-saudaramu. Kamu harus mendengarkan dia apapun yang dia katakan kepadamu. Ya, jadi Tuhan Yesus, ya, dia di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus diutus Bapa untuk memberkati umat. Atau dengan kata lain, setiap orang mengalami berkat, ya, berkat yang berkelimpahan, berkat yang tidak berkesudahan. Dan berkat yang terbesar itu kan hidup yang kekal kan? Ya, pengampunan dosa, hidup yang kekal, mendapatkan jaminan surga, itulah berkat yang terbesar, ya kan? Tuhan Yesus katakan, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini, ya kalau kamu jiwamu itu pergi ke neraka, nggak ada gunanya. Ya, tetapi Bapa mengutus Yesus untuk memberkati kita dengan berkat yang terbesar, pengampunan dosa dan hidup yang kekal, surga. Kamu adalah pewaris dari nubuat itu dan dari perjanjian yang telah diberikan Elohim kepada para leluhur kita ketika dia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Elohim membangkitkan putranya, yaitu Yesus yang terutama adalah bagi kamu. Dia mengutusnya untuk memberkati kamu dengan membuat setiap orang bertobat dari kejahatannya. Ya. Bapa mengutus Kristus untuk apa? Memberkati umat Tuhan. Ya, memberkati saudara dan saya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bertobat dari kejahatan, dari meninggalkan dosa. Ya kan? Jadi bukan artinya, oh, Bapa mengutus Yesus memberkati kita, lalu kemudian kita hidup sembarangan. Ya, kita tidak menjaga kekudusan. Ya, bukan itu. Ya, kita tetap harus menjaga kekudusan hidup. Ya, dan yang ketiga, yang terakhir, untuk mewartakan Injil kita harus menghadapi orang-orang berdosa ya dengan kesalahan mereka dan memperingatkan mereka akan penghakiman yang akan datang.
Kita harus menghadapi orang-orang berdosa. Kita harus menunjukkan ya kesalahan mereka, dan juga kita harus memperingatkan mereka bahwa penghakiman Tuhan itu akan datang. Ya, ayat 25, kamu adalah pewaris dari nubuat itu. Ya, kamu adalah pewaris dari nubuat itu dan dari perjanjian yang telah diberikan Elohim kepada para leluhur kita. Ketika dia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan diberkati. Ya, Elohim membangkitkan putranya, yaitu Yesus, yang terutama adalah bagi kamu. Dia mengutusnya untuk memberkati kamu dengan membuat setiap orang bertobat dari kejahatan. Ya. Jadi ini satu hal yang penting, seruan pertobatan, yaitu yang disampaikan oleh Petrus. Karena itulah masalah manusia. Mengapa manusia harus bertobat? Karena manusia berdosa. Ya, masalah utama dan terbesar manusia. Ya, bukan kebodohan, bukan karena tidak punya pendidikan, bukan kemiskinan. Ya, masalah utama. Saya katakan, satu-satunya masalah manusia itu adalah masalah dosa. Karena dosa membuat dia terpisah dari Tuhan, ya, terpisah dengan Tuhan, terpisah dengan sesamanya, dan terpisah dengan dirinya sendiri. Bahkan juga terpisah dengan alam. Ya, manusia berdosa, kemudian menjadi serakah, dia merusak alam, dia tidak menjaga alam. Ya, dia mengeksploitasi alam. Dia mengeksploitasi sesamanya. Dia merusak dirinya dan dia menjadi pembenci Tuhan. Ya, inilah masalah manusia. Yang terutama, yang terbesar dan satu-satunya. Ya, dan Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan masalah yang terutama, yang terbesar dan satu-satunya. Itulah dosa. Yang membuat manusia tidak bisa ya memiliki persekutuan dengan Tuhan, kemudian berkonflik dengan sesamanya, ya tidak bisa saling memberkati sesamanya, ya yang terjadi itu saling mengeksploitasi sesamanya, dan juga dia tidak bisa berdamai dengan dirinya, dia tidak bisa mempunyai citra diri yang baik. Ya, dia menjadi orang-orang yang membenci dirinya. Itulah pekerjaan dosa. Dan Yesus datang untuk menyelesaikan itu. Ayat 19. Karena itu ketika saat penyegaran datang dari hadirat Tuhan, ya ini seruan dari Petrus kan kepada orang banyak. Ya ketika saat penyegaran datang dari hadirat Tuhan, ya bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu diampuni. Jadi kita lihat orang banyak dari mereka takjub apa yang terjadi kepada si lumpuh. Kemudian mereka memandang dengan begitu kagum takjub kepada Petrus, tapi kemudian Petrus mengalihkan ya itu perhatian atau pikiran mereka dari dia dan Yohanes kepada Kristus. Ceritakan siapakah Yesus, menceritakan apakah masalahnya mereka. Lalu kemudian dia memberikan solusi, bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu dihapuskan. Karena ini yang paling utama. Ya, yang paling utama itu bukan ya kamu lumpuh lalu kemudian kamu sembuh. Kamu kena penyakit, kemudian penyakitmu sembuh. Kamu miskin, kemudian kamu jadi kaya. Kamu nggak punya pekerjaan, lalu kemudian ada pekerjaan. Ya kamu nggak punya rumah, kemudian sekarang kamu punya rumah. Bukan itu yang terutama, walaupun itu adalah kebutuhan manusia. Tetapi yang paling utama itu adalah supaya dosa-dosamu dihapus. Elohim membangkitkan putranya, yaitu Yesus, yang terutama adalah bagi kamu. Dia mengutusnya untuk memberkati kamu dengan membuat setiap orang bertobat dari kejahatan. Jadi berkat dari Tuhan itu bisa datang kepada hidup saya dan Anda. Caranya cuma satu. Kita harus bertobat dari kejahatan kita. Kita harus meninggalkan dosa. Kita harus berpaling kepada Tuhan.
dan hidup untuk Tuhan. Ya, kalau kita hidup ini untuk Tuhan, Dia akan buka jalan. Dia akan berikan hikmat kepada kita. Bagaimana caranya ya, mengatasi masalah-masalah kehidupan, beban-beban kehidupan, beban-beban finansial. Dia akan buka jalan. Pasti itu. Ya, asal kita sungguh-sungguh mau merendahkan hati dan mencari Tuhan. Dia akan buka jalan. Ya, saya sudah menyaksikan Tuhan tidak pernah tidak membuka jalan. Ya, untuk mewartakan Injil, kita harus menyampaikan seruan pertobatan. Ya, sehingga kasih karunia Elohim dapat dialami oleh manusia berdosa yang mau bertobat. Ya, jadi kalau kita ini bertobat, kita tahu kita berdosa, orang tahu dia berdosa, dia bertobat, kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ya maka Yohanes berapa itu? Yohanes 14 ayat 7 kalau nggak salah ya, atau 15 ayat 7. Ya, nanti bisa kita lihat itu Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal dalam Kristus, itu berarti apa? Kita mengerti kehendak Tuhan, ya, kehendak Kristus. Kemudian kita berdoa sesuai dengan kehendak Kristus. Dan kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kita doakan itu adalah kehendak Tuhan, mungkin nggak dia nggak jawab? Nggak mungkin. Pasti dia akan jawab. Kalau Anda berdoa misalnya, ya Tuhan, saya mau menjadi berkat, hidup saya menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin nggak Tuhan bilang enggak? Enggak mungkin. Pasti dia akan buka jalan, dia akan itu tunjukkan bagaimana caranya Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi semua yang kita minta itu kalau sesuai dengan kehendaknya, pasti dia akan berikan. Pasti dia akan berikan. Ya, ini saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mengembangkan kambing susu supaya itu anak-anak di Gunung Kidul yang kurus-kurus, badannya pendek-pendek itu bisa minum susu. Susu kambing yang nutrisinya tinggi. Supaya mereka bisa lebih pintar. Itu anak-anak Tuhan yang ada di sana. Mungkin nggak Tuhan nggak jawab? Nggak mungkin. Makanya kambingnya lahir terus itu. Sampai saya pusing. Ini kok kambing ini nggak bisa habis ya? Kita udah jual banyak sekali nih. Ini sebulan ini. Tambah lagi banyak. Ya. Nah, jadi kalau kita berpikir ya supaya hidup kita itu bisa menjadi berkat, maka Tuhan akan buka. Sebagai kesimpulan, ya untuk perenungan kita semua. Jadi, kapanpun Anda mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan seseorang mengenai hal-hal, ya berusahalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya, tinggikan Kristus di dalam setiap itu percakapan kita dengan siapapun yang kita temui. Yang kedua, orang berdosa perlu mengetahui siapa Yesus dan apa yang dia lakukan. Dan jangan lalai mempersembahkan rahmat dan pengampunan Tuhan kepada setiap orang yang mau. Kiranya firman ini menjadi berkat, menginspirasi kita semua, ya, membuat kita lebih bersemangat menjalani kehidupan dan kita menjadi para pemberita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan Ibu Pendeta untuk mengakhiri dengan doa dan doa syafaat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Bapa, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu. Memakai hidup kami supaya orang bisa mengenal Kristus dan diselamatkan. Pimpin perkataan dan tingkah laku kami supaya sungguh memuliakan Tuhan,
Biarlah hidup kami menjadi surat yang terbuka di hadapan Kristus dan di hadapan sesama kami, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni kami Bapa, jika kami ada selama ini mungkin hidup di dalam kelalaian, mengabaikan akan tugas penting amanat yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang perkataannya membangun, yang tangannya menolong, yang memberkati, yang memberikan senyum di wajah orang, bukan memberikan air mata. Kami sungguh menyerahkan hidup kami, diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Studi kami, pekerjaan, kehidupan, keluarga, Tuhan kiranya berkati, menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa juga untuk bangsa kami Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menilik dan menolong bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa, para penegak hukum, para pelayan publik, mereka yang Tuhan berikan amanat untuk menjalankan kesejahteraan, keadilan, kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati dengan hikmat tuntunan Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa kami dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Biarlah gerejamu juga terus boleh menjadi terang dan garam bagi bangsa kami, Tuhan. Berkati setiap jemaatmu yang hadir pada ibadah hari ini, Tuhan. Anak-anak kami yang akan memulai semester yang baru, Tuhan tolong di dalam studi mereka. Secara khusus untuk Shine yang akan menjalani sidang tugas akhirnya pada hari Selasa besok, kiranya Tuhan berikan hikmat di dalam mempresentasikan tugas akhirnya, sehingga dia dapat menyelesaikan sidang ini juga dengan baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami juga yang mengalami pergumulan kesehatan yang sedang ada dalam pemulihan, Tuhan berkati. Pemulihan sempurna Tuhan berikan. Kami yang memiliki beban di dalam hati kami, beban-beban pribadi terhadap keluarga, terhadap situasi kami Tuhan, kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan pengharapan senantiasa kepada Tuhan. Dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Biarlah promosi datang dari Tuhan. Dan biarlah di tempat pekerjaan kami juga memuliakan nama Tuhan. Kami sebagai orang tua di dalam usia lanjut kami, Tuhan berkati kesehatan, damai sejahtera, sukacita, boleh terus melimpah dalam hati kami, menjadi tiang doa bagi anak-anak dan keturunan di bawah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan nanti kita akan menerima doa berkat dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian doa Yabes sebagai keyakinan kita kepada Tuhan yang adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu ini yang boleh kami lalui. Kiranya setiap puji-pujian yang kami naikkan dari hati kami yang terdalam menyenangkan hati-Mu, dan Engkau semakin ditinggikan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan menyertai kami di hari-hari yang ada di depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik. Amin. Mari kita bersaat teduh.